Ada 2 kali dia blunder, tapi yang satu dia recover. Babak kedua jauh lebih bagus. Garnacho dikantongin. Tapi dengan hadirnya Argentina dan semuanya lancar, besok mereka kembali ke Argentina, media memberitakan Indonesia, gue rasa tim-tim besar mengaku sini. Bro, sebelum dia pulang, ini udah nyebar nih sekarang. Pasti. Di luar itu sebenarnya performanya sangat bagus. Jadi line up yang ditampilkan Sintayong, gue yakin memang sudah yang terbaik dan sudah sesuai dengan plannya dia gitu. Terlepas dari kita kalah 0-2. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna seperti permainan timnas Indonesia. Meskipun kenyataannya kita kalah, it's okay. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas kali ini membahas Indonesia versus Argentina. Kita siaran. Oh iya benar, luar Puas biasa. Puas semuanya ya? puas. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Ya, ini kembali gue akan membahas dengan Harpa. Kalau di TV kan nggak bisa bebas ngomongnya. Iya. Nah sekarang kita akan bahas nih bro. Menurut lo menghadapi Argentina dari pertandingan tadi, line up dulu kita bahas. Lo setuju atau tidak dengan line up yang diturunkan oleh Sintayong? Ya kalau ngelihat hasil performa di lapangan sih mau nggak mau setuju ya. Walaupun gue tadi sebenarnya ini agak sedikit subjektif, bukan subjektif, agak sedikit personal. Apa yang Gue suka dengan gaya bermainnya Yakob Sayuri. Nah, hanya itu. Cuman itu memang sangat-sangat kecil lah, sangat tipis. Maksud gue di luar itu sebenarnya performanya sangat bagus. Jadi line up yang ditampilkan Sintayong, gue yakin memang sudah yang terbaik dan sudah sesuai dengan plannya dia gitu. Terlepas dari kita kalah 0-2. Ya, ini dia memakai 5-3-2 atau 3-4-3. Ya. Di mana Sen Patirama dan Asnawi pasti akan naik turun ya di sayap, sedangkan Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Bagot sebagai center back. Di belakang Hernando, nah di tengahnya Marcelino, Klok dan juga Ivar Jenner. Di depannya dua pemain, Rafael Struijk dan juga Muhammad Dimas Derajat. Dari situ, tadi lu udah Yakob. Jadi Yakob kalau punya pemain siapa sebetulnya yang harus diganti? Nah itu dia, tapi kalau gue lihat harusnya apa sih yang diinginkan oleh? Gue suka aja ngelihat kecepatan di kanan sih, itu aja. Makanya gue bilang itu tipis-tipis banget. Karena posisi dia mungkin head to head dengan Asnawi kali ya, atau dengan Dimas Derajat ya, Dimas Derajat. Tapi ya balik lagi sih, line up yang ditampilin sama si STW itu tadi kemarin. STI, gue bilang siapa? STW, halo. Iya. Sorry. Sintayong, Sintayong. Itu temen gue kalau itu. Nah, jadi setengah tua serangannya. Lepas. Jadi dari 3 center back misalnya contoh, Jordi Amat mainnya bagus, terus gue lupa ini apa Rizky Ridho nggak terlalu kurang ya. Hari ini kurang. Elkan Bagot bagus. Nah itu lumayan jalan lah. Tapi kalau istilahnya gue mengambil istilahnya Pep Guardiola, understandable. Nggak bisa lu selalu 11-11 main bagus. Yang penting as a unit dia bekerja. Nah ini dia. Makanya gue bilang gue nggak bisa cari alternatif lain kalau tanya siapa yang harus. Oh mungkin Sen Patinama. Mungkin itu. Karena pas lagi siaran juga kan gue udah ngomong kita kan. Wah ini kalau ini harusnya sih ganti langsung aja Pratama Arhat. Minimal lemparan ke dalam kita dapat peluang dan ternyata terbukti. Berapa kali lemparan ke dalamnya sampai ada Elkan Bagot dapat peluang kan, dan Martinez harus ngeregangin tangannya segala macam. Jadi itu sih salah satunya, mungkin kirinya ya. Asnawi babak pertama sosok ada 2 kali dia blunder, tapi yang satu dia recover. Babak kedua jauh lebih bagus. Garnacho dikantongin. Asik dikantongin. Emang iya. Mark Klok udah gak usah dibahas, bagus. Tadi Ivar kurang ya. Sosok lah, gue nggak bisa bilang jelek atau bagus. Dia bertahan doang. Iya, nggak terlalu kelihatan banget lah gitu. Itu aja sih. Terus Dimas Derajat, cuma dia ada satu harusnya bisa asis ke si siapa tuh? Ivar Jenner. Nah itu sih. Jadi ya gitu, plus minus, dan mungkin Rafael Struijk gue juga agak bingung nih nilainya sih. Waktu lawan Palestina lumayan bagus. Nah lawan Argentina gue nggak ngerti, lagi-lagi itu mungkin dikantongin dia sama Pezzella. Iya itu dia sih. Jadi ya kira-kira itulah. Jadi mungkin yang paling mandatori menurut gue adalah Sen Patinama replaced by Pratama Arhat. Ya, Sen Patinama juga gue sepakat deh. Gue lihat dia lebih banyak bertahan ya, tapi untuk lakukan serangan atau membantu pencegahan dia kurang. Almost nothing. Justru Pratama masuk berapa kali lempar ke dalamnya membuat penjaga gawang Emilio Martinez pusing juga. Dan gue sepakat juga, gue lihat bahwa memang ini masih dalam taraf mencoba ya.
STY memakai semua pemain diaspora biar pengen tahu kemampuannya mana nih. Iya. Tapi secara permainan tim gue puas. Lu puas gak? Lihat Indonesia ini kayaknya naik level. Wah, puas banget. Puas banget. Gue lebih ngeliat ke ini sih. Maksudnya kalau fisik kan dipelajarin di luar bisa. Lu bisa tiap hari latihan pumping gitu. Tapi mental, balik lagi mental. Ini memang klasik ya. Tapi memang faktanya seperti itu. Si Jordi Amat atau Elkan Bagot gitu, atau bahkan Marcelino Ferdinand beberapa kali dia melakukan, kalau istilah gue lagi play itu cleaver fall. Jadi ketika sebelum ini berbahaya, lu colek dikit aja. Nah itu kan pertama nilainya tuh besar sebenarnya, memutus momentum lawan, elemen of surprise lawan tuh nggak ada lagi. Kemudian seperti biasa, lu punya waktu untuk recovery posisi, dan ketiga biasanya selamat dari kartu kuning. Nah ini hal-hal kecil yang mungkin setelah kita bilang, oh iya gue juga paham. Tapi untuk pemain di lapangan butuh kebiasaan, butuh mental untuk berani dan biasa melakukan itu. Ya, dan itu terjadi karena dia main di Eropa. Exactly. Dia tahu kebiasaan positif kalau main di Liga 1, kartu kuning. Iya. Didorong. Maki iya. Ya kan? Betul, dorong itu walaupun nggak kasar, misalnya dorong dikit, tapi itu bisa kartu kuning. Karena itu kayak, istilahnya, intentionally, sengaja. Tapi kalau emang dia agak sedikit nyenggol dikit gini, nggak keras itu, biasa aja, padahal lawan udah putus momentumnya. Gua salut sama Mark Klok ya. Ini pemain transisi bertahan menyerangnya dia kuncinya. Terus dia juga bisa memberi keseimbangan bagi Marcelino untuk bisa lebih di depannya kan. Betul. Ini pemain nomor 6 dan 8 ya. Iya, digabung. Bagus banget menurut gua. Iya, mungkin kalau gua lebay bilangnya Rodri-nya Indonesia kali. Klok, Mark, my friend. But it's really good. And stamina-nya juga oke. Dan mungkin ya, ini kalau gue bilang ya, dia punya free kick yang khas. Tapi ini juga ada sedikit kelemahan menurut gue. Kalau lawannya cerdik, dia pelajarin. Mark Klok itu selalu tendensinya ke tiang dekat. Selalu ke tiang dekat. Jadi mungkin ini bisa jadi senjata, tapi bisa juga lawan udah tahu. Misalnya gue kiper nih, pelatih kiper. Lawan, lu kalau si Klok ambil udah tak pasti tiang dekat jaga. Nah itu mungkin yang gue bilang tadi bisa dua sisi. Oke bro, ini next adalah gue lihat pemain pelapis masuk tidak bisa seimbang atau meneruskan yang sudah di lapangan. Jadi masuknya Witan, masuknya Dendi, masuknya Jakub Sayuri sepertinya tidak membuat timnya lebih bagus atau ada perubahan strategi, tapi justru menurut gua tidak terlalu maksimal. Apakah lu lihat memang pemain cadangan kita ini tidak rata sehingga ketika ada pergantian strategi tidak bisa berjalan dengan keinginan pelatih? Kalau gua ngelihatnya kita harus kembali lagi ke hulu ya. Sementara Witan misalnya ya. Gue agak terus terang gue agak bingung kenapa dia masih tetap dipercaya. Ya with all respect ya. Ini opini. Nah, kenapa instead dia misalnya kayak Rabanan Sananta gitu misalnya. Kita lihat tadi dia juga nggak ngapa-ngapain. Ya di SEA Games juga dia hampir nggak ada lah kontribusinya. Terus satu lagi tadi siapa gue lupa tadi. Witan, Dendi Sulistawan. Dendi Sulistawan. Tadi beberapa kali dia kayaknya ada masalah dari basic skillnya deh. Jadi setiap bawa bola itu dia jatuh. Jadi ngelihatnya ke bola ke depan. Sementara nggak lihat ke depan ya? Iya, nggak ngeliat ke depan. Kiri pemain itu kan harus 8 penjuru mata angin kan. Sebelum saat membawa memang dia agak sempit ruang ininya karena dia harus fokus ke bola. Tapi ini bener-bener dia hanya ke bola sehingga beberapa kali dia nggak ngelihat. Dia mau dijepit dia masuk ke situ. Untungnya memang ada pelanggaran sehingga ada 1 atau 2 kali sehingga akhirnya kita tetap menguasai bola. Kita 4 pergantian pemain, Pratama oke lah. Kita anggap dia memberikan efek kejutkan. Jelas kalau itu. Jakub Sayuri 5 menit tapi cukup mengejutkan ya. Iya, baik lagi sih kalau 5 menit memang agak susah nilainya ya. Mungkin dia nggak banyak kesempatan untuk akselerasi masuk ke gigi 5 untuk memaksimalkan kemampuannya. Iya, gue nggak bahas Argentinanya karena gue tahu dia terbaik lah, udah juara dunia. Cuman kelebihan timnas apa dari kacamata lo di malam hari ini? Kelebihannya menurut gue kekurangan dulu ya. Agak susah sih nyarinya ya. Ya mungkin secara individu tadi sih susunan pemain yang ada udah sebutin ya. Kelebihannya saling menutupi kekurangan. Itu yang gue bilang tadi ketika ada satu center back yang kurang perform misalnya ya, yang lain menutupi recover-nya agak lumayan tadi beberapa kali. Itu yang mungkin menurut gue juga akhirnya gol-golnya harus gol-gol yang keren. Kan golnya gol-gol yang susah semua, tandukannya keras walaupun tandukannya si Romero ya. Itu yang memang mungkin ada salah yang jagain dia tuh Rizky Ridho atau apa ya. Tapi emang tuh secara skill yang dijagain Romero. Nah itu lagi salahnya dia, tapi yang karena salah jagain Argentina atau Romero jadi masih bisa dimaklumi
Dan juga Paredes. Nah ini orang ada yang bilang salahnya Mark Locke misalnya kalian untuk, tapi itu kan masih di luar jangkauan. Wajar kalau dia masih agak sedikit nggak terlalu deket nempel dia. Dan tendangannya juga gila banget sih. Dan Gila keren. Itu siapapun kiper bawa Buffon, mau De Gea juga nggak bisa. mau Levi Yasin hidup lagi juga nggak bisa. Levi Yasin hidup lagi. Iya, nggak saya nyerah. Iya. Jadi secara umum bagus lah. Bagus ya? Iya. Ada salah 2 kali, salah Kasih satu nilai berapa? 0 sampai 10. yang nggak mungkin di bawah 7, tapi mungkin 9 juga terlalu lebih. Mungkin sekitar 8 lah. 7,5 lah ya. Kalau gue 8 gue. 8 ya? Lawan Argentina, 8 Bro. ya? Lawan Iya. Argentina. Nggak, gue rata pelit memang masalah nilai. 8 lah. Gue 7,5. Oke, 7,5 sama 8 nggak jauh. Iya, lah. sekitar segitu kan. Man of the match. Yang paling menonjol dari yang paling Indonesia menonjol. berarti maksudnya. Indonesia lah. Kalau di sananya kan Paredes Iya mungkin. lah. Nggak, kita jangan ngomong Argentina. Siapa ya? Gue harusnya sih bukan pemain depan harusnya ya. Iya. Karena nggak ini mungkin kalau nggak Jordi Amat, Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand antara 3 itu. Oke, dikecilkan lagi antara Jordi Amat atau Elkan Bagot. Mungkin Elkan Bagot deh, karena dia tadi ada satu penyelamatan Iya, dari Alvarez ada peluang juga ya. dan peluang juga tandukan. Jadi Elkan Iya. Bagot. Oke, gua Dan dia keren lagi, orangnya ganteng kan. bukan berarti lu nggak nikah gara-gara ini kan. Wih. Wey. Hati-hati. Nah, terus ke depannya tentunya sudah obrolan kita beberapa kali bahwa gosip-gosip juga kan memang nih ACT yang ngambil nih. Ada lawan-lawan tim-tim bagus juga ke depannya. Apakah memang ini sudah cara yang sangat tepat dari PSSI sekarang mendatangkan, jujur gue menjadi salah satu orang yang ngapain sih Argentina beda level gitu Awalnya. Ini sama. pas gue lihat maksudnya itu gue mendukung. Iya. Karena ini menghidupkan gairah sepak bola Indonesia, kepercayaan diri kita, mentality seperti dikatakan Firwan Utina. Ini untuk Asia kita udah bisa gini dikit lah. Iya. Kemarin kan kalau lawan cuma- Thailand kayaknya Thailand. Kalau cuma Malaysia doang. Alah. Gak apa-apa, tapi kita harus pede Iya, juga harus kadang-kadang. Pede tapi ada implementasinya, bukan asal pede. Gimana lo lihat langkah PSSI ini? Mendatangkan tim-tim besar, bukan ranking 100 dunia lagi, 1 dunia. Iya, dan baru juara. Karena bisa juga kayak beberapa tahun lalu, gue lupa tuh, kayak Belgia pernah peringkat 1. Tapi kalau tiba-tiba Indonesia dan Belgia, gue yakin hype-nya nggak akan seperti ini. Uruguay juga pernah juara dunia, tapi kan zaman dulu. Iya, tahun berapa? Iya. 30 atau berapa. Iya. Gue kalau kayak gini, biasanya gue jawabnya gini, apakah ada opsi yang lebih baik dari mendatangkan Argentina? Ada sih. Portugal. Gue enggak, Messi datang. Iya, Pak. Iya, itu oke lah. Wah, kalau Messi datang mungkin lebih berisik lagi kalau itu stadion. Ya mungkin ada lah Portugal mungkin ya. Gue berharap kalau udah standarnya udah Argentina, jadi kita nggak jauh-jauh lagi nih. Dan emang kata info dari A1 kan katanya September atau November ya. November. Nah, katanya ada Tim besar. tim besar lagi. Kita nggak tahu. Harusnya sih 10 besar ya. Jadi tim-tim yang sering kita. Tapi Maroko katanya sih udah oke. Iya, Maroko kan juga tim besar. Sama Rusia jangan Rusia deh, nanti ribet lagi ah. Iya, kalau Rusia kan nanti Banyak konflik. keseret-seret. Gue yakin politik malas gue. Iya, gue yakin PSSI sekarang di bawah Pak Erick Thohir, gue yakin juga. Mikir juga. Iya, pasti dia punya perhitungan yang matang lah. Kalau kita lihat dari serangkaian keputusan yang diambil, with all respect ya, gue nggak ada urusan dengan politik, tapi kan kita tahu ada resiko di sana kan. Abramovich saja kan gara-gara. Dilancarkan. Tapi dengan hadirnya Argentina dan semuanya lancar, besok mereka kembali ke Argentina, media memberitakan Indonesia, gue rasa tim-tim besar mau ke sini. Bro, sebelum dia pulang, ini udah nyebar nih sekarang. Pasti. Ini saat ini kita rekam nih baru selesai layanan, baru mungkin 1 jam, itu udah nyebar di mana-mana seluruh dunia. Bahkan katanya udah trending juga. Jadi itu gue bilang the power of social media sekarang bisa can be both ways. Dan sekarang kita bersyukurnya adalah ini situasinya positif ya, berjalan dengan lancar. Udah, jangan-jangan besok-besok Brasil, gue malu dong, main dong. Iya, bisa jadi. Ya, kan? Bayarnya gue usah semalah Argentina deh. Iya. Bisa sekalian liburan ke Bali atau ke Lombok atau ke daerah lain di Indonesia. Pokoknya good job lah. Oke. Kesimpulan, lu lihat bahwa apa yang bisa didapat oleh kita sebagai pecinta sepak bola melihat partai Indonesia menghadapi Argentina? Semua sih, perfecto lah. Kita merinding nih. Merinding, kita bawa ini juga dengan Bung Tio kan, luar biasa semangat juga. Dan peluangnya juga sebenarnya kalau kita pas nonton tuh lumayan ya. Ada beberapa kali yang gregetan-gregetan tuh. Ya kalau Bagot gol beda itu cerita. Iya, 2-1 tuh kayak ya mesti lebih baik. Cuman perfect lah. Terus juga, nah satu lagi, penyelenggaraan di lapangan di stadion ini juga udah mulai niru-niru di Eropa nih. Dalam arti udah mulai ada permainan-permainan, bootnya juga udah bagus-bagus, rapi. Ada stewardnya juga udah benar-benar menghadap ke penonton. Ini hal kecil ya, mungkin kalau kita meremehkan, itu kan sama aja, enggak. Karena begitu ada apa-apa cepet diatasi. Jadi ternyata kalau kita mau berusaha dan belajar,
bisa kita merajut bukan kesempurnaan tapi ideal menyelenggarakan sepak bola itu dengan baik. Lebih baik dari sebelumnya. Jauh. Ya. Thank you, Bro Harpa. Sama-sama. Semoga nanti terus kita bisa mengawal ya sepak bola Indonesia Timnas ya. Amin. Sukses selalu ya. Sama-sama. Sukses juga untuk channelnya Bung Harpa apa? Channel Bung Harpa. Channel Bung Harpa ya. Di subscribe di sini nih. Channel Bung Harpa. Thank you, Harpa. Tinugroho. Sign out. Sampai ketemu lagi di atas kertas next episode. Bye.